Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Nama saya Muhammad Das Mutiara Dirgantara. Saya mahasiswa dari jurusan Sastra Inggris angkatan tahun 2019 yang bercita-cita untuk lulus tepat waktu. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, pertama-tama saya harus lulus mata kuliah public speaking terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi mata kuliah public speaking, saya diharuskan menjadi pembicara paralel dalam seri webinar yang diadakan oleh dosen saya, yaitu Pak Rizky. Pada awalnya, saya takut dan cemas, karena sebetulnya saya orang yang cukup tertutup dan tidak terlalu suka bicara di depan umum. Next slide, please. Next slide. Lalu saya ingat bahwasanya saya adalah seorang performer, seorang rapper, dan saya sebenarnya sudah terbiasa tampil di depan banyak orang dari panggung ke panggung. Lalu saya berpikir, apa bedanya dengan melakukan public speaking selama 15 menit dengan perform di atas stage? Ternyata tentu ada bedanya, teman-teman. Salah satunya yang paling jelas adalah ketika kita melakukan public speaking, audiens kita belum tahu apa yang akan kita bicarakan. Berbanding terbalik, ketika saya perform di atas stage, setidaknya ada beberapa orang yang sengaja menghafal lirik lagu saya sebelum datang menuju venue untuk bernyanyi bersama atau sing along ketika saya membawakan lagu tersebut. Next slide, please. Nah, problem utama saya ketika saya awal-awal manggung adalah kepercayaan diri. Problem yang bermunculan di kepala saya seperti, apakah orang-orang mungkin tidak suka dengan lagu-lagu saya? Atau apakah saya tiba-tiba akan lupa dengan lirik lagu yang akan saya bawakan? Atau mungkin apakah orang-orang akan meminta saya untuk turun dari panggung karena performance saya yang begitu buruk? Nah, untuk mengatasi problem tersebut, pada sesi paralel ini, kali ini saya akan membicarakan perihal belajar menjadi public speaker yang percaya diri. Next slide, please. Sebelumnya, teman-teman sekalian tahu tidak sih kalau 70% populasi manusia memiliki ketakutan yang kuat untuk berbicara di depan umum? Banyak penelitian mencantumkan bahwa berbicara di depan umum sebagai fobia yang paling sering diidap oleh banyak orang. Fobia ini disebut sebagai glossophobia atau rasa takut dan cemas berlebihan ketika seseorang harus berbicara di depan umum. Nah, untuk mengatasi hal ini, saya mempunyai metode yang terbilang cukup efektif untuk membangun rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Metode ini saya sebut dengan metode 5P. Next slide. Next slide, please. P yang pertama adalah be positive. Rasa percaya diri kita akan hilang terutama karena kita berpikiran negatif. Kita khawatir audiens kita nanti akan melihat kekurangan kita dalam menyampaikan materi. Atau kita khawatir kalau nanti tidak bisa membawakan materi kita dengan baik. Ataupun kita khawatir orang akan menertawakan kita. Lantas, apakah kekhawatiran itu beralasan? Tentu tidak, teman-teman. Kekhawatiran itu hanya ada di kepala Anda. Kita sendiri yang menciptakan berbagai kekhawatiran dan ketakutan ketika akan tampil di depan umum. Seringkali, kekhawatiran kita tidak beralasan. Oleh karena itu, buang jauh-jauh pikiran negatif dan ganti dengan pikiran positif. Ketika Anda berpikiran negatif, maka bayangan negatif itu terbawa dalam alam bawah sadar Anda dan akhirnya menjadi kenyataan. Ketika Anda berpikiran positif, maka bayangan positif itu pun akan memancar dan membantu Anda tampil dengan baik. Dengan membangun kesadaran diri dalam berpikiran positif,
Kita dapat menganalisa dan mengidentifikasi kemampuan batas diri terhadap situasi yang sedang dihadapi secara realistis. Contohnya, pembicara harus sadar dan jujur terhadap situasi apa yang akan mereka hadapi, seperti target audiens dan materi apa yang akan disampaikan. Berpikir positif akan membantu kita dalam bersikap tenang dan berkonsentrasi terhadap pesan yang sedang kita sampaikan. Karena pada intinya, tugas seorang public speaker ialah memastikan para audiensnya memahami apa yang baru saja dibahas pada sesi tersebut. Oke, next slide. P yang kedua adalah prepare. Prepare di sini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum berbicara di depan umum. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan sebelum berbicara di depan umum. Yang pertama adalah materi, memahami, dan cara berpakaian. Saya akan jelaskan satu persatu. Pertama-tama yang tentu harus kita perhatikan adalah materi yang akan kita sampaikan. Dengan mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan dengan baik, hal tersebut tentu akan membuat kita lebih percaya diri menghadapi audiens yang akan mendengarkan materi kita. Yang kedua adalah memahami hal yang akan disampaikan. Sebelum berbicara di depan umum, tentunya teman-teman sekalian perlu tahu apa yang akan disampaikan. Dengan begitu, jika seandainya di tengah materi Anda lupa dengan apa yang akan Anda sampaikan berikutnya, karena Anda telah memahami materinya, teman-teman sekalian bisa berimprovisasi yang tidak terlalu melenceng dari materi tersebut. Nah, yang terakhir adalah berpakaian yang cocok. Saat Anda berada di depan umum, yang pertama orang-orang perhatikan adalah pakaian Anda. Anda tidak perlu menggunakan pakaian bermerek atau mencolok untuk mencuri perhatian audiens. Teman-teman sekalian hanya perlu berpenampilan sesuai dengan apa yang akan Anda sampaikan. Next slide, please. Lanjut ke P, yang ketiga adalah practice. Istilah practice makes perfect itu benar adanya, teman-teman. Kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum akan berbanding lurus dengan persiapan dan latihan. Semakin banyak Anda berlatih, semakin besar juga stok rasa percaya diri Anda. Latihan yang tepat diperlukan agar teman-teman sekalian semakin memiliki pengalaman awal bagaimana membawakan materi tertentu sebelum menampilkannya ke publik. Next slide, please. P yang keempat adalah posture. Posture di sini diartikan sebagai bahasa tubuh. Dalam public speaking, keseluruhan tubuh kita merupakan pengangkat efektif untuk membantu presentasi kita. Bahasa tubuh membentuk siapa diri kita. Bahasa tubuh yang salah menciptakan rasa negatif, tidak percaya diri, dan membuat teman-teman sekalian sulit tampil dengan baik. Sebaliknya, bahasa tubuh yang benar akan membantu Anda tampil percaya diri dengan seluruh energi positif. Bahasa tubuh yang baik akan mengurangi stres dan menghilangkan rasa gugup. Dengan demikian, teman-teman sekalian pun bisa tampil dengan memukau. Next slide, please. Nah, dan P yang terakhir adalah praying atau berdoa. Jangan lupa, berdoa akan membuat Anda jauh lebih tenang. Dengan berdoa, Anda juga akan mendapatkan energi positif. Anda jadi akan lebih percaya diri setelah berdoa. Dengan berdoa, teman-teman sekalian menghubungkan diri dengan yang penguasa alam semesta dan tidak ada yang luput dari pengaturannya. Segala hal yang teman-teman sekalian persiapkan dengan matang tidak akan ada artinya jika tidak mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Dengan berdoa, teman-teman sekalian menyerahkan segala ikhtiar yang sudah Anda persiapkan untuk selalu mendapatkan pertolongan. Jika sudah demikian, tidak ada alasan untuk tidak merasa percaya diri berbicara di depan umum. Next slide, please.
Jadi teman-teman, untuk belajar menjadi public speaker yang percaya diri, selalu ingatlah 5P. Be positive, prepare, practice, posture, and praying. Selalu berpikiran positif agar kita merasa tenang dan dapat berkonsentrasi dengan materi yang akan kita sampaikan. Mempersiapkan segala sesuatu sebelum kita tampil di depan publik, berlatih dan terus berlatih agar kita dapat menguasai materi yang akan kita sampaikan. Perhatikan bahasa tubuh untuk menambah rasa percaya diri dan tampil dengan seluruh energi positif di hadapan audiens. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa sebelum melakukan hal apapun, tidak hanya ketika kita berbicara di depan publik. Karena manusia hanya bisa berusaha dan tampil semaksimal mungkin. Sisanya kita pasrahkan dengan Yang Maha Kuasa. Buang rasa takut gagal saat Anda baru mencoba berbicara di depan umum. Semua orang yang Anda lihat pandai berbicara itu berasal dari seorang pemula yang banyak salahnya. Jika Anda takut mencoba, Anda akan selamanya beranggapan bahwa Anda tidak mampu untuk berbicara di depan umum. Jangan targetkan untuk sempurna pada penampilan pertama, karena itu akan membuat Anda terbebani. Setelah banyak berlatih berbicara di depan umum, nantinya Anda juga akan terbiasa dan rasa percaya diri Anda saat berbicara di depan umum akan meningkat. Next slide, please. Sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saudara Trias, atas presentasinya yang luar biasa ya. Oke, tadi saya suka quotes di endingnya ya. Kalau misalkan orang itu jago public speaking di awal itu, asalnya pasti dari pemula yang banyak salahnya. Ya, betul ya. Karena kalau bahasa Inggrisnya sih, everyone has to start somewhere ya. Betul, Pak Iman. Ya, oke, luar biasa. Oke, kalau begitu, apa ada pertanyaan di sini untuk materi dari Bapak Trias nih? Tadi kan di awal percaya diri melalui suara ya, kalau sekarang percaya dirinya melalui 5P. Oke, sudah ada yang raise hand. Ada pertanyaan apa? Oke, selamat siang Kak. Saya mau tanya nih. Ya, boleh. Kakak pernah nggak sih waktu tampil di depan umum atau presentasi nih ya, terus grogi dan jadinya itu suaranya getar. Nah, itu gimana cara kakak mengatasi? Kita udah berusaha untuk pede, kita udah berusaha untuk pikiran positif, tapi di tengah-tengah atau di awal waktu kita presentasi itu suara kita jadi bergetar kan, jadinya ngedown nih kita. Nah, gimana caranya mengatasi itu? Terus kan tadi ada prakteknya ya. Lah, itu prakteknya gimana? Apa langsung kita berbicara di depan banyak orang atau ada cara lain? Terima kasih. Oke, untuk Saudara Trias, silahkan. 2 pertanyaan deh itu. Oke, yang pertama cara mengatasi suara getar ya, ketika presentasi di tengah-tengah gitu. Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya juga tadi kan banyak sekali gitu suara getar dan suara belibet juga. Tidak apa-apa karena kita manusia. Itu normal-normal saya menurut saya, yang rasa nervous itu bisa datang kapan saja ya, apalagi kan kalau tampil di depan publik gitu. Nah, yang penting kita kalau misalnya sudah memahami materi apa yang kita sampaikan, kita bisa keep on track gitu dengan materi tersebut. Nah, itu paling untuk yang suara getar. Yang kedua apa tuh itu? Cara Prakteknya. praktisnya ya. Oh ya, prakteknya ya. Sebenarnya nggak harus mencoba dari berbicara di depan umum sih. Kita untuk menambah kepercayaan diri kita berbicara gitu. Tidak hanya harus di depan umum. Kita bisa mencoba untuk mengemupakan pendapat ketika ada acara musyawarah atau apa, atau yang paling simpel
kita bisa ngajak ngobrol tukang dagang. Itu yang paling efektif menurut saya. Karena ketika kita ada conversation atau pembicaraan dengan tukang dagang, setidaknya kita berani berbicara dengan orang lain gitu, dengan stranger. Nah, itu menurut saya. Apakah menjawab, Saudari Ardiana? Oke, thank you, Kak. Oke, ya. Jawaban yang bagus ya. Tadi dengan tukang dagang itu benar sekali ya. Karena yang penting ada interaksi aja kalau untuk latihan. Oke, apa ada pertanyaan lagi untuk Saudara Trias? Oke, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk Saudara Trias. Terima kasih banyak atas presentasinya yang luar biasa ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu juga. Oke.